CNN Indonesia Breaking News. Dalam kampanye dengan mengajukan izin cuti kampanye sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, itu ayat 2. Ayat 3, pejabat negara sebagaimana dimaksud pada ayat 2 yang menjadi calon gubernur, calon bupati, calon wali kota dalam melaksanakan kampanye tidak menggunakan fasilitas yang terkait dengan jabatannya. Nah, sehingga sebenarnya apa yang terkandung di dalam norma itu antara lain adalah ditakutkan nanti kalau seorang petahana melakukan kampanye dan tidak cuti, itu bisa menggunakan fasilitas negara. Nah, saya yakin pemohon bukan itu yang pemohon inginkan, atau bukan itu yang pemohon ingin hindarkan agar bisa menggunakan fasilitas negara, tetapi justru yang saya bisa tangkap di permohonan saudara ini adalah bahwa udahlah, saya nggak usah kampanye aja, karena kalau kampanye rugi rakyat. Biarlah saya rugi tidak menggunakan hak kampanye, tetapi jangan dirugikan, rakyat jangan dirugikan. Nah, itu yang pemohon inginkan di dalam permohonannya. Nah, di dalam Undang-Undang 10 2016 ini yang diminta diuji oleh pemohon, memang ada perbedaan redaksional dan itu juga berpengaruh pada substansi sebenarnya. Tidak hanya redaksional, tetapi substansi juga berubah. Di ayat 3 itu, pasal 70 ayat 3, gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, wali kota dan wakil wali kota yang mencalonkan kembali pada daerah yang sama selama masa kampanye harus memenuhi ketentuan: A. Menjalani cuti di luar tanggungan negara. B dan seterusnya. C. Ada B ya, sampai B ya. Dilarang menggunakan fasilitas yang terkait dengan jabatannya. Nah, normanya juga lagi-lagi seperti itu sebenarnya. Jangan sampai petahana ini menggunakan fasilitas negara untuk kepentingan kampanyenya gitu. Nah, kami bisa menangkap apa yang pemohon inginkan di dalam permohonan ini, tetapi seperti yang disampaikan yang mulia tadi Bapak Dr. I Gede Palguna, bahwa ya beracara di MK ada persyaratan-persyaratan, termasuk persyaratan yang harus terpenuhi di dalam permohonan. Tadi antara lain sudah disampaikan, dan juga saya belum menangkap uraian bahwa dengan dirobanya atau dikabulkannya permohonan pemohon ini, maka kerugian konstitusional atau potensi kerugian konstitusional yang dialami atau akan dialami oleh pemohon itu tidak akan terjadi. Nah, itu juga harus tercermin di dalam permohonan. Jadi di samping menyampaikan kerugian-kerugian konstitusional, juga harus menguraikan secara jelas bahwa kalau norma ini dirubah sesuai dengan keinginan pemohon, maka pemohon tidak akan mengalami lagi kerugian. Nah, itu yang menurut saya masih perlu dielaborasi kembali, sehingga kami ya nanti tugas kami kan menerima permohonan saja ini. Nanti kami akan laporkan ke rapat permusyawaratan apa yang diputuskan oleh seluruh hakim, ya itulah yang nanti akan. Tetapi paling tidak pada tahap awal ini pemohon harus mampu meyakinkan dulu kami panel bahwa ini memang ada kerugian konstitusional di dalamnya, dan ini adalah persoalan konstitusi, bukan persoalan implementasi. Itu yang menurut saya harus dielaborasi. Tidak perlu terlalu panjang, singkat seperti yang diuraikan secara lisan tadi, itu singkat dan kami bisa langsung nangkap gitu, bahwa sebenarnya yang diinginkan oleh pemohon adalah ini. Dan mungkin juga bisa dielaborasi bahwa sebenarnya yang ingin atau yang diinginkan oleh pembuat undang-undang dalam menetapkan norma pasal 70 ayat 3 itu adalah itu tadi. Jangan sampai ada penyalahgunaan kewenangan
menggunakan fasilitas negara untuk kepentingan pribadi. Nah, itu yang mungkin Bapak perlu elaborasi secara lebih detail sehingga kita yakin bahwa sebenarnya pemohon memang ya kalau pemohon tadi mengatakan kan bukan kepentingan pemohon sebenarnya ini. Pemohon mengatakan bahwa saya sadar betul, pemohon sadar betul kalau tidak kampanye malah rugi gitu. Tapi pemohon biarlah rugi, yang penting rakyat tidak rugi. Nah ini mungkin perlu dielaborasi lagi sehingga mahkamah bisa yakin. Untuk sementara yang mulia, dari saya cukup. Baik, terima kasih yang mulia. Jadi udah cukup banyak ya, masukan dari majelis panel pemohon. Ya saya garis bawahi lagi untuk khususnya untuk petitum ya. Petitum untuk poin 1 itu cukup dengan mengabulkan permohonan pemohon. Jadi menerima dan mengabulkan itu cukup mengabulkan saja. Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya misalnya. Kemudian untuk petitum nomor 2 itu sebaiknya dipisah. Ya mungkin nanti bisa dilihat contoh-contoh permohonan yang ada di kepaniteraan itu ya. Jadi pertama misalnya menyatakan pasal ini ya bertentangan dengan ya Undang-Undang Dasar 1945 ya jika tidak dimaknai bla 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 gitu ya. Kemudian poin berikutnya poin ketiga menyatakan pasal ini tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dan seterusnya. Hal lain yang perlu ditekankan mengenai pasal yang diuji itu ya. Jadi itu apakah memang pasal 70 ayat 3 to atau memang pasal 70 ayat 3 huruf A. Itu harus supaya jelas. Itu kan ayat 3 itu kan memuat lebih dari satu norma itu AP. Kemudian ya hal lain tadi sudah banyak yang mungkin sudah dicatat oleh pemohon ya. Perlu dielaborasi lebih jauh lagi mengenai kerugian konstitusional pemohon itu di mana sebenarnya dengan berlakunya pasal 70 ya ayat 3 huruf A yang diuji ini. Ada hal-hal yang ingin disampaikan lagi pemohon? Terima kasih Yang Mulia Hakim masukannya kami catat akan kami segera menyempurnakan mengembalikan kembali sementara sudah cukup. Terima kasih. Baik. Cukup. Ya. Baik, ya sesuai dengan CNN Indonesia Breaking News.